Itu kita latihan sama dia melalui fase-fase apa aja yang nanti akan keluar di tes, tips and tricksnya, dan bahkan masalah-masalah teknikal di tes itu nanti akan dijelaskan semua di latihan itu. Kayak saya, Prodi juga akan membantu dengan reimbursement, pembayaran ulang, kayak buat membantu nanti kalau misalnya ngurusin visa contohnya. Itu nanti ada dikasih bantuan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Manajemen. Selamat datang di episode pertama dari segmen Opsi, Obrolan Berprestasi. Senang banget aku Naila yang akan membersamai teman-teman sekalian di episode pertama ini. Nah, kali ini aku membawa kabar baik bahwa salah satu mahasiswa dari Prodi Manajemen berhasil lolos seleksi ISMA 2023. Siapakah dia? Yuk kita kenalan. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Kalau boleh tahu nih Kak siapa dari Prodi apa nih, angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama saya Oriza Hafiz Nur Hakim, biar gampang panggil aja Oriza. Saya dari angkatan 2021 dari Prodi Manajemen Program Internasional. Oke, nah kali ini bener ya berarti ya Kak Oriza ini lolos seleksi ISMA 2023? Benar. Betul, nah Kak Oriza ini tahu dari mana nih program ISMA ini? Pertama sih tahunya dari posting di grup WA, ada list nama-nama murid-murid yang mau mengikuti ISMA, dan pas pertama aku baca itu nggak tahu ISMA itu apa. Jadi hal pertama yang aku lakukan ya hal pertama yang semua orang lakukan saat nggak tahu sesuatu, nanya Mbah Google. Dan di Mbah Google diperjelaskan ISMA itu program beasiswa dari negara untuk ke luar negeri bagi murid-murid yang memiliki prestasi dalam bidang bahasa Inggris. Oke. Terus apa nih yang membuat Kak Oriza ini tertarik gitu? Kok pengen banget ikut ini nih apa gitu kira-kira? Beasiswa ke luar negeri ya semua orang pasti tertarik. Tapi kalau buat ISMA ini spesifik karena kebetulan cocok dengan skill setnya saya sendiri. Dalam bidang bahasa Inggris. Dari kecil memang saya cukup beruntung untuk memiliki orang tua yang memfokuskan ilmu saya dalam nilai bahasa Inggris. Dari SD sudah kursus, dari SMP sudah bisa ngomong bahasa Inggris, SMA sudah ikut lomba-lomba. Salah satu lombanya lomba internasional bahkan. Keren banget. Oke. Terus apa lagi kira-kira mungkin yang membedakan program ISMA ini dari program beasiswa ke luar negeri yang lain gitu yang mungkin Mas Oriza tahu? Yang bikin pengen banget, wah ini kayaknya nggak boleh dilewatin nih kesempatan emas nih. Ini program ISMA ini bagus soalnya tidak menghalangi di jalan-jalan seperti double degree atau student exchange. Jadi kita bisa ikut ISMA dan bisa ngambil double degree lagi di tahun depan. Oke, berarti meskipun kita ikut ISMA masih bisa ikut program-program lain yang ada di Prodi Manajemen ini ya. Contohnya tadi itu ada program double degree, bisa juga exchange yang dari universitas. Nah kalau yang ini dari Kemendikbud ya? Kemendikbud gitu teman-teman. Jadi ISMA ini bisa diikutin siapapun dari universitas manapun. Nah kalau kita di Prodi ini juga, meskipun kita ikut itu, kita masih punya kesempatan untuk ikut program-program internasional lain yang ada di Prodi Manajemen ya, terutama di Fakultas Bisnis dan Ekonomi UII. Terus kalau dari programnya sendiri nih ya, ini berarti bisa memilih untuk memilih untuk di universitas mana aja itu ada pilihannya kan. Nah, Kak Oriza sendiri tuh milih kemana dan kenapa? Jadi saya ada kita masing-masing bisa milih 2 pilihan, dan ini belum tentu antara pilihan satu dan pilihan kedua belum tentu prioritas ya. Jadi bisa aja bebannya sama. Yang pilihan pertama saya itu ke Universitas Waterloo di Kanada. Dan pilihan kedua yang keterima itu yang di Penn State University di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kenapa saya kepilih di pilihan kedua itu kebijakan dari kementeriannya sendiri. Karena kebetulan yang saya tahu, yang saya diberitahu itu, kementerian akan secara otomatis memilih universitas yang dengan ranking mereka peringkatnya lebih tinggi. Pada saat saya pertama nge-sign up, saya mengikuti yang peringkat yang saya lihat, soalnya kan setiap sistem ranking beda-beda ya, tergantung dengan kategori apa yang dites. Yang dari saya ikutin itu Waterloo ternyata lebih tinggi daripada Penn State, tapi kebetulan yang diikuti kementerian dan yang diikuti ISMA Penn State yang menang, jadi saya dimasukin ke Penn State.
Oke, tapi kalau dari alasan pribadinya sendiri nih, kenapa memilih Waterloo dan Penn State itu tadi? Maksudnya, apakah di sana ada mata kuliah yang diminati atau mungkin negara yang dituju itu adalah negara yang diimpi-impikan sejak lama gitu kira-kira? Kenapa gitu? Oke, kita mulai saja dengan bilang Amerika itu kan pusat politiknya dunia ya. Contoh-contohnya aja, saat mereka pemilihan presiden, kita mau dimanapun di dunia, kita tahu siapa yang menang. Joe Biden menang, kita di Indonesia jauh dari Amerika, di sisi lain dunia tetap dengar aja juga tetap dia yang menang. Karena itu saya agak-agak tertarik ya dengan politik. Jadi mikir-mikir ke Amerika untuk belajar tentang politiknya mereka, sistemnya mereka. Kita sebenarnya antara Amerika dan Indonesia ada banyak yang kemiripan, sama-sama republik dan sistem-sistem legalnya kita juga banyak yang mirip. Tapi kenapa kok bisa Amerika itu terkenal dengan seluruh dunia tapi Indonesia enggak? Itu yang aku mau pelajari nanti pas sampai ke sana. Mau ngeliat rahasia-rahasianya mereka apa aja. Siapa tahu ada yang bisa dibawa, rahasia itu ada yang bisa dibawa pulang kan ke sini. Betul. Jadi belajar exchange sana sekaligus melihat langsung gitu ya bagaimana Amerika ini dan apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dibawa ke Indonesia gitu. Tapi sebelum itu tahapannya sendiri untuk ke ISMA ini ada apa aja nih? Proses seleksinya itu dari awal prosedurnya itu apa aja? Pertama kita harus ada bukti bahwa kita memang bisa bahasa Inggris. Itu nanti ini masih fase-fase pendaftaran awal-awalnya. Hanya untuk mendaftar kita butuh sertifikat yang membuktikan bahwa kita memang bisa memiliki nilai yang bagus dalam bahasa Inggris. Kita bisa lewat Duolingo, TOEFL atau IELTS. Kebetulan karena ini yang dibantu oleh Prodi, saya mengikuti yang Duolingo, tes Duolingo. Hasil saya untungnya memang yang paling bagus dari batch-nya kita, dan saya menggunakan nilai itu untuk mendaftar ke ISMA, itu tahapan pertama. Habis sudah melewati nilai dan sertifikasi, baru kita masuk ke fase esai. Penulisan esai ini cukup panjang lebar, dan ini juga fase yang banyak dianggap sulit bagi kebanyakan murid karena esai itu harus gimana ya? Spesifik sekali. Ada banyak info yang harus kita masukin dalam kata-kata yang hanya sangat sedikit. Satu itu kalau nggak salah untuk satu pertanyaan cuma boleh 350 kata. Dan kita harus memberitahu semua pencapaian kita, semua nilai-nilainya, kan itu banyak penjelasannya. Harus juga memperhatikan kata-kata yang dipakai, harus pasti itu kata yang memang formal, memang susunannya bagus, tapi nggak terlalu bertele-tele. Setelah itu fase terakhir, fase interview. Ini interview ini banyak ditakuti bagi yang kurang lancar. Ya, kurang lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Dan juga ini fase terakhir untuk pemilihan penerimaan di mana masuk universitasnya. Oke, berarti dari awal tuh kita pertama banget tuh harus punya sertifikasi bahasa Inggris ya untuk membuktikan kita memang mampu, dan ini modal utama gitu. Jadi teman-teman bisa ini dipersiapin dari sekarang. Kemudian juga esai ya yang merangkum pencapaian diri, portofolio ya terutama gitu, dan yang terakhir wawancara juga begitu. Benar. Nah, tapi selain itu ya mungkin apalagi yang harus disiapkan mungkin untuk yang mungkin bisa dari jauh-jauh hari gitu. Yang lain di samping itu. Yang biasa kurang kelihat itu mental. Oke. Mental harus siap untuk menangani challenge apapun yang dikasih ISMA, soalnya mereka mendadak loh seringkali itu. Dan juga harus siap untuk ngurusin dokumen. Jadi ngurusin dokumen legal untuk masalah perlu ke kantor polisi, perlu ke rumah sakit atau apa, itu informasinya akan mendadak nanti, dan setiap tahun biasa gonta-ganti dokumen apa yang perlu, dokumen yang dibutuhkan, tergantung situasi, itu harus siap semua. Oke, jadi itu juga jadi catatan penting ya, bahwa ada request mendadak, ada kebutuhan dokumen-dokumen yang harus kita urus gitu. Jadi teman-teman itu juga perlu jadi catatan ketika mau daftar ISMA, luangkan waktu ya, fokus. Karena nanti kalau ada yang miss satu hal, waduh bisa jadi nggak jadi lolos gitu ya. Oke, nah kalau selama proses persiapan itu tadi ya, Prodi Manajemen tuh bantu support apa nih Kak Riza, dalam bentuk apa? Kalau dari Prodi sendiri ada itu yang tadi saya bilang untuk sertifikasinya itu kan saya mengikuti tes Duolingo. Dari Prodi Manajemen itu ada dikasih latihan
Untuk kira-kira 2 minggu kalau saya nggak salah, itu kita ada di ada party ketiga, orang dari yang memang bisnisnya untuk latihan pelatih Duolingo. Itu kita latihan sama dia melalui fase-fase apa aja yang nanti akan keluar di tes, tips and tricksnya, dan bahkan masalah-masalah teknikal di tes itu nanti akan dijelaskan semua di latihan itu. Untungnya sudah difasilitasikan dari Prodi, dan Prodi juga akan nanti saat sudah keterima kayak saya, Prodi juga akan membantu dengan reimbursement, pembayaran ulang, kayak buat membantu nanti kalau misalnya ngurusin visa contohnya. Itu nanti ada dikasih bantuan finansial. Tapi dari ini saya mau nambah lagi, dari sisi fakultas dan universitas juga ada banyak bantuannya, apalagi dalam sisi pengurusan dokumen. Saya tadi bilang ada banyak dokumen yang harus diurusin, tapi jujur kebanyakan itu kita cuma ngisi Google Docs. Jadi kita cuma perlu ngisi request aja ya. Yang disiapkan dari universitas. Iya, ngisi informasinya aja, nanti mau nyari tanda tangannya atau dokumen apa perlu dikirim ke siapa, itu bukan kita yang ngurusin, itu nanti prodi, fakultas atau universitas. Jadi kita nggak perlu lari ke sana kemari nyari dosen siapa untuk minta tanda tangannya. Betul. Sangat terbantu ya, tadi teman-teman tuh bisa jadi catatan gitu ya, di prodi manajemen sendiri ada bantuan gitu berupa pendampingan proses untuk supaya kita bisa menulis sertifikasi bahasa Inggris gitu. Ada juga untuk terutama untuk dokumen-dokumennya juga sangat dimudahkan di sini, dan yang penting juga nggak perlu khawatir soal bantuan finansial juga ya, kalau teman-teman mungkin belum siap sekarang, tenang aja, ada bantuan dari prodi juga kayak gitu. Nah terakhir nih ya Mas ya, mungkin apa nih pesan untuk teman-teman semua yang mungkin mempersiapkan untuk bisa lolos ISMA tahun depan atau sedang mempersiapkan diri gitu. Untuk tips and tricks, saya mulai pertama dengan bilang percaya diri itu memang agak dibutuhkan ya untuk ISMA. Saya sering ini dari ngomong dengan teman-teman saya yang lain yang ngikutin ISMA tapi sayangnya kemungkinan nggak lolos. Itu seringkali yang dari saya lihat itu bahasa Inggrisnya sebenarnya bagus, mau dari sisi grammar, penulisan, ngomong itu bagus. Tapi karena mereka nggak pede, akhirnya di interview atau essay mereka nggak ngasih jawabannya sendiri, malah terlalu mengikutin advice-nya orang lain, terlalu ngikutin cara-caranya orang lain. Akhirnya grogi, jawabannya salah atau campur, nggak dalam yang nggak asli dari mereka gitu. Kurang autentik gitu. Dan itu sebenarnya dicek dengan ISMA, karena saya ini dari cerita personal, saya nggak ada dibantu dengan award di tahun lalu. Jawaban saya itu dari diri saya semua, saya nggak ada minta bantuan dari award di tahun lalu, all authentic. Dan di ujung-ujungnya saya terpilih, dan itu karena ISMA juga mencari originalitas. Betul. Nah itu dia teman-teman tips dari Mas Oriza. Yang pertama, kita harus percaya diri ya sama jawaban kita, sama kemampuan diri kita. Yang kedua adalah be authentic, jadi diri kita sendiri, karena dari situ originalitas kita akan muncul, dan mungkin itu juga alasan kita bisa dipilih oleh para yang menyeleksi. Dan yang terakhir juga teman-teman sekalian, kita harus siap sama semua tantangan yang akan dadakan. Siapkan mental bahwa setelah lolos pun, setelah diterima pun masih banyak tantangan yang menanti. Oke, terima kasih banyak Mas Oriza atas jawabannya, pesannya, dan pesannya untuk teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi catatan buat sobat-sobat manajemen dimanapun teman-teman berada. Sama-sama. Nah mungkin itu dulu sobat semua dari episode pertama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Prodi Manajemen. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.